salam di samping sumur. Yang jawab salam semoga panjang umur. Ya, pantun lah. Daun salam di bawah pohon sawit. Yang jawab salam semoga banyak duit. Giliran banyak duit kencang nian aminnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah, amma ba'd. Bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah sholat tarawih yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita sudah sampai di 10 akhir dari Ramadan tahun ini. Karena ini adalah di 10 akhir, maka ibarat dalam olahraga itu babak-babak akhir adalah babak-babak penentuan. Siapa-siapa yang bakal masuk final dan siapa-siapa yang tereliminasi. Malam ini sudah nampak siapa-siapa yang masuk final, siapa yang tidak, kan itu. Yang masuk final biasanya main terus. Yang tidak masuk final mundur teratur. Ya, katanya kalau di akhir-akhir itu kita seharusnya sibuk mencari Lailatul Qadar. Tapi ada orang yang disibukkan dengan Lailatul Bakar. Sibuk bakar kue gitu kan. Baik ibu sekalian, di dalam surah Yasin Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, wa nufikha fis suri fa idahum minal ajdasi ila rabbihim yansilun. Hafal nih bu? Hafal? Hafal lah enak. Kan tiap malam Jumat Yasinan. Wa nufikha fis suri fa idahum minal ajdasi ila rabbihim yansilun. Artinya pada satu saat nanti ditiuplah sangkakala. Sangkakala itu adalah trompet besar yang sekarang sedang dipegang oleh malaikat Israfil. Yang tukang megang sangkakala itu belum dibunyikan, belum. Ya. Tapi walaupun malaikat Israfil belum diperintahkan, banyak juga anak muda yang mencoba-coba mengundang-undang supaya dia niup trompet. Contohnya malam tanggal 1 Januari nunggu pukul 00. Banyak anak muda yang sore-sore sudah megang trompet sikok sorang. Bujang gadis. Nunggu pukul 00. Kan? Ada yang pergi ke pinggir pantai, ada yang ke depan kantor gubernur, macam-macam, nunggu pukul 00. Yang banyak duit bakar kambing, yang duitnya pas-pasan bakar jagung, yang deketik duit bakar sendal. Hendak ada lagi dibakar. Pas pukul 00 rame-rame niup trompet, mulai dari anak-anak, emak-emak sampai nenek-nenek ikut niup trompet. Untung saja malaikat Israfil sampai sekarang belum mau ikut-ikutan tiup trompet. Nah, kalau sempat malaikat Israfil ngikut tiup trompet, nah sudah selesai gitu. Tak jadi hari raya.
Gitu. Nah, Bapak Ibu, malaikat Israfil ketika beliau meniup trompet besar itu, wa nufikha fis suri fa idahum minal ajdasi ila rabbihim yarsilun. Maka seketika itu juga penghuni-penghuni yang ada di dalam kuburan bangkit keluar. Bangkit, tegak berdiri, bagaikan orang baru bangkit dari bangun tidurnya. Di dalam surah yang lain, yauma idzi yasdurun nasu astata. Mereka bangkit dari kuburnya dalam bentuknya masing-masing. Artinya apa? Nanti manusia ini bangkit dari kubur berbeda-beda bentuk dan rupanya. Ada satu kelompok manusia yang bangkit dari alam kubur, bentuknya tidak punya tangan, tidak punya kaki. Masya Allah, tidak punya tangan, tidak punya kaki. Macam mana berjalan? Itu macam SpongeBob mungkin tak? Itu. Lalu disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, orang yang bangkit dari kuburnya tidak punya tangan, tidak punya kaki. Siapa mereka itu? Itulah mereka yang jahil dalam hidupnya, yang jahat dengan tetangganya. Jadi kalau ada yang jahat dengan tetangga, tunjuk tangan. Tak ada, tak baik kalau. Yang jahat dengan tetangga tu banyak tak ada datang kan gitu. Kalau datang kena ceramai kan. Bapak Ibu hadirin yang dirahmati Allah, maka dalam konteks ini kita perlu mencari solusi agar kita jangan sampai nanti ketika berbangkit dari alam kubur dalam bentuk yang seperti itu. Maka apa yang harus kita lakukan? Nah, kita harus membersihkan hati kita. Maka itu Nabi pernah menyebutkan inna hazihi quluba tasda'u kama yasda'ul hadid. Sesungguhnya hati kamu itu berkarat bagaikan besi yang berkarat idza asabahul ma' bila terkena air. Jadi hati ini berkarat jika terkena air, katanya ibarat besi jika terkena air berkarat. Ya kan? Imam Ghazali menyebutkan hati itu kalau kita berbuat dosa, jahat dengan tetangga, jahat dengan orang lain, ya kan? Zalim, busuk hati, iri hati, dengki hati, maka satu bintik hitam di dalam hati kita. 2 kali kita berbuat kejahatan, 2 bintik hitam. 3 kali 3 bintik hitam. Nah, kita hidup sampai 50 tahun, 60 tahun buat jahat terus. Apa dah banyak bintik hitam di hati kita, bintik hitam. Akhirnya hati jadi gelap gulita. Kalau sudah hati gelap, maka semua badan kita pun gelaplah sudah. Maka kata Imam Ghazali, sesungguhnya orang yang berjalan tapi hatinya gelap, sesungguhnya orang itu sudah mati. Ya? Kenapa? Kalau hati sudah gelap dan mati hati itu, maka pandangan mata pun sudah tidak lagi bagus kepada orang lain, tidak lagi memandang dengan pandangan kasih sayang. Pokoknya nengok orang tu suuzon bawaannya. Ya kan? Tetangga beli kulkas, dia kedinginan. Tetangga beli kipas angin, dia nang kepanasan. Itu bawaan suuzon. Jadi mata pun tidak bagus lagi mandang orang tu. Pokoknya jelek baik. Orang lain salah galau, yang betul dialah. Gitu. Itu sudah mati hatinya. Telinga pun sudah alergi mendengarkan ayat-ayat Allah. Dengar azan pun sudah pusing kepalanya. Na'udzubillah min dzalik. Ya kan? Dan mudah tersinggung, mudah sakit hati.
Dan segala macam lah, pokoknya tidak bagus lagi lah kalau sudah hati mati. Maka sahabat bertanya, ya Rasulullah, wa ma jilauha ya Rasul, apa yang membuat hati kita ini bisa jadi mengkilat ya Rasul? Ada dua macam kata Nabi. Pertama, kasratu zikrul maut, banyak-banyaklah mengenang, mengingat kematian. Dengan kita banyak mengingat kematian, semakin sadar kita, semakin ingin bertobat pada Allah, semakin ingin berbuat baik kepada sesama, maka hiduplah hati kita. Kalau hati sudah memancar cahaya keimanan, maka pandangan kita kepada orang lain dengan mandang kasih sayang. Rasanya ingin membantu orang lain, namun apa daya uang tidak ada. Itu pandangan kasih sayang. Tangan pun akan ingin membantu orang lain, kaki pun akan melangkah ke tempat-tempat kebaikan dan pengajian. Hati sudah terang. Maka itu selalulah kita banyak mengingat kematian. Tuh. Jadi mengingat kematian tuh jangan ingat yang seram-seramnya. Ini kadang-kadang ingat kematian, woi kesian nanti bini aku eda. Kalau aku mati kaget, siapalah dapat bini aku nih kaget. Nah, itu. Ya. Jangan itu yang dipikirkan. Pikirkan bagaimana fatazawwadu fa inna khairaz zadit taqwa. Persiapan untuk menghadap kematian itu sendiri. Apa yang kita persiapkan? Maka Allah katakan, fatazawwadu fa inna khairaz zadit taqwa. Persiapan kita adalah ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu hadirin yang dirahmati Allah. Kemudian yang kedua yang bisa membuat hati kita bercahaya, tilawatil Quran. Banyak-banyak membaca Al-Quran. Bulan puasa inilah kita nak banyak baca Quran. Kalau di luar bulan puasa kita sibuk urusan masing-masing. Betul tidak Pak? Maka itu bulan puasa ini sempatkanlah. Pas sudah sembahyang subuh dapat sehalaman, alhamdulillah. Ya kan? Apalagi bapak-bapak sudah habis sahur, jangan langsung tidur. Sudah habis sahur, tunggu waktu subuh, baca Quran. Dapat 50 ayat jadilah. Ya kan? Nah, itu. Jadi bapak-bapak hadirin sekalian, itulah yang akan membuat hati ini bercahaya. Hati akan menjadi lembut dan hati akan membuat kita bergerak dengan keimanan dan ketakwaan. Nah, mudah-mudahan melalui tausiah singkat ini, mudah-mudahan makin menggerakkan, makin semangat, makin ke ujung, makin kuat, makin mantap ya, volume amal ibadah kita, baik secara kualitas maupun secara kuantitas. Demikian, wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.